Yang pertama, wujud yang berarti ada. Kebenaran atau eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta. Dalam hal ini, keberadaan alam semesta yang teratur dengan hukum-hukumnya, sunnatullah membuktikan bahwa alam ada yang mengatur. 2. Qidam yang berarti terdahulu. Allah adalah zat yang awal dan juga yang terakhir. Tidak ada yang mendahuluinya. Keberadaan alam semesta terlahir karena adanya yang menciptakan dan mengatur, yaitu Allah yang mendahului. 3. Baqo yang berarti kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada dan tidak akan mati. Berbeda dengan ciptaannya, manusia, tumbuhan, dan hewan pasti akan mati. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal abadi dan tidak berubah-ubah. 4. Mukhalafatul lil hawadisi. Sifat ini berarti berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluk yang diciptakan. 5. Qiyamuhu binafsihi berarti berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. 6. Wahdaniyah berarti esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keteraturan di alam semesta sebagai wujud ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Qudrat berarti kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas atas segalanya. Tidak ada yang dapat mengalahinya. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu keberadaan jagat raya, planet, dan jutaan bintang-bintang yang dapat bergerak, beraturan tanpa adanya tabrakan. 8. Irodah berarti berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak atas sesuatu, maka pasti akan terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak sendiri dalam menciptakan sesuatu tanpa perintah pihak lain. 9. Ilmu berarti mengetahui. Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang zahir maupun batin. Tidak ada kejadian yang bisa lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Hayat berarti hidup. Allah akan hidup selama-lamanya dan kekal abadi. Berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memerlukan jantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup tanpa membutuhkan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. 11. Sama berarti mendengar. Sifat Allah Maha mendengar disebut sami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segalanya dan tidak ada sesuatu yang tidak didengar olehnya. 12. Basor yaitu melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segalanya, baik besar maupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Teknologi canggih manusia tidak dapat melampaui penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Kalam berarti berfirman. Keberadaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara kepada beberapa rasul dan nabinya. 14. Qadiron berarti maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang memiliki kuasa dan dapat berkehendak atas apapun yang ada di dalam alam semesta. 15. Muridan berarti maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. 16. Aliman berarti maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang bisa disembunyikan tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Hayyan adalah maha hidup. Allah merupakan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selamanya.
18. Sami'an berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar segala sesuatu. 19. Basiron yaitu maha melihat. Allah dapat melihat apapun, bahkan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh makhluknya. Yang terakhir yaitu 20. Mutakaliman yang berarti maha berfirman. Hal ini dibuktikan dengan Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.